wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Para salikin rahimakumullah, memulai ngaji kitab Tajul Arus pada pagi hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan, melantunkan, melafadzkan kalimah syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita tidak pernah mampu menghitung sedikit pun. Untuk itu, dengan bersyukur menandakan kita itu adalah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak bisa mengapa-ngapa. Karena itu hanya Allah yang tempat kita tuju, dan Allah lah yang menentukan kita, Allah lah yang menggerakkan kita, bukan kita. Sudah tahu kita bukan siapa-siapa, tapi kita mengakunya inilah saya, sehingga sombong. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahimahullah, saya mengajak satu kalimat terakhir yang kita kaji pada Sabtu yang lalu. Apa itu? Yaitu tentang orang itu punya label, orang itu punya stamp, orang itu punya track record, orang itu adalah punya bank datanya, orang bisa dikejar. Salah satunya adalah illa tabaddulul ismi. Itulah yang menjadikan seseorang itu punya ism, punya nama. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muqsim. Kalau orang itu perilakunya sehari-harinya itu taat, disebut orang yang muqsim, orang yang berbuat baik, orang yang memiliki track record yang baik. Wa idza kunta asyan, kalau Anda, kita semua manusia itu asyan, penuh maksiat, ya, ismuka ilal musiil mu'rid. Orang itu adalah dinilai menjadi orang yang rusak, menjadi orang yang durhaka. Ya, para salikin, mau nggak kita pilih mana? Dicap mempunyai nama orang yang durhaka kepada Allah, atau kita itu dicap berstempel sebagai orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang ihsan, iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, tasawuf. Boten cekap, tidak cukup kalau kita itu akidah syariah, boten harus tasawuf. Kalau sudah menuju tasawuf, maka harus akidah, syariah, thariqah, makrifat, hakikat. Tidak cukup kita itu hanya ngugemi, memegangi namanya syariat. Tidak cukup. Di atas syariat ada thariqah, ada makrifat, ada hakikat. Nah, itulah nanti kita akan menjadi orang yang muhsin, orang yang betul-betul mempunyai labeling, label orang yang muhsin. Nah, ada indikasi itu adalah bagian dari stempel yang namanya stempel nama. Oke. Sekarang kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawa bihima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa kaifa bintiqal athar min tabadduli halawati ta'ah bi halawatil maksiyah wa ladzatil hikmati bil ladzati syahwah
hada fi tabaddul athar. Fa kaifa bi tabdil wasfi ba'da an kunta mausufan inda bi mahasin sifati fa yukar amru fatatasifu bisma siwil halal hada tabaddul wasfi. Nah, ini sampai sini kita lanjutkan ya. Para salikin itu tadi hanya label. Sekarang fa kaifa bil athar. Kalau stempel manusia itu ya tadi nama, sekarang fa kaifa bagaimana bil itamil athar. Kalau stempel manusia itu bil athar. Athar itu adalah substansi yang ada dalam diri manusia dan itu adalah refleksi dari batin, psikologis, spiritual, religiusitas. Dan ini menjadi akhlak. Nah, stempel itu begini, dan ini bahaya dan mudah-mudahan kita terhindar. Kalau seseorang itu min tabaddulil khalawat ta'at bi khalawatil maksiat, gimana ya rasanya? Kalau seorang itu stempelnya awalnya itu min tabaddul khalawat ta'at, awalnya itu bisa menikmati rasanya taat, tahu-tahu berubah menjadi bi khalawatil maksiat, yang hidupnya itu penuh maksiat. Karena itu para salikin orang berkata, orang Jawa dulu, galangan kalah kalau golongan. Orang itu pada prinsipnya adalah baik, tapi kalau lingkungannya adalah ahlul maksiat, dia ikut ahlul maksiat. Nah, ini yang dikatakan pergeseran, the shifting of ta'at to maksiat bahaya. Jadi kalau orang itu labelnya sudah pindah dari ahlul ta'at menjadi ahlul maksiat, apa yang akan terjadi? Dan ini disebut dengan bil intiqalil athar, yaitu tentang stempel yang di dalam athar, substansi yang ada di dalam diri manusia. Waladatul hikmah biladatus syahwat. Orang itu sudah bisa menikmati khidmah, sebetulnya penghambaan diri pada Allah itu nikmat. Sholat malam nikmat, zikir nikmat, muasyarah, saling menolong nikmat. Ya, tahu-tahu dia berpindah bila dari syahwat. Dia pindah tentang menikmati tentang nikmatnya syahwat. Banyak kan? Banyak. Orang kalau sudah menikmati syahwat lupa khidmah. Nikmatnya syahwat itu karena nggak ada aturan. Mau makan enak, mau jalan enak, mau apa saja enak, mau korupsi enak, mau ngambil hak orang enak, nggak ada rasa, mau KKN nggak masalah, karena dia tidak punya hukum. Dan ini orang kalau sudah menikmat seperti ini, dia akan menamakan nama, dia akan mendapatkan bila dari syahwat. Dia sudah menikmati syahwat. Bahaya kan? Hada fitabul athar, inilah bahayanya terhadap tabaddul, pergantian yang bersifat di dalam lebet, di dalam hati, di dalam substansi manusia. Ya, rasa dikit itu bahaya ya. Moga-moga kita dijauhkan dari sikap itu yang sudah awalnya kita itu enak taat, tahu-tahu kok jadi ahlul maksiat. Jangan, moga-moga kita jaga. Kita dulu menikmati rasanya khidmah kepada orang tua, kepada organisasi, kepada negara. Tahu-tahu yang membimbing hati kita itu berubah syahwat. Naudzubillah ya, kita dijauhkan itu. Sekarang fa kaifa bitabaddul wasfi. Itu tadi lebih substansi. Nah, sekarang bagaimana kalau manusia itu terjadi apa? Perpindahan bitabaddul wasfi, yaitu terhadap labeling yang bersifat sifat. Sifat Anda itu adalah ba'da an kunta mausufan indallah bima hasinin sifat. Anda dulu dicap ya angkunta, ya, bahwa sesungguhnya engkau itu mausufan, disifati indallah, di hadapan Allah, bima hasinin sifat, mempunyai sifat-sifat yang baik. Ya, lomo ya asmaul husna lah, pemaaf,
Nah, ini manusia sekarang itu memaafkan orang itu sulitnya bukan main. Sampai kakek nenek sah keturunannya nggak tak ampuni, nggak tak ridhoi. Padahal Allah itu wal afina 'anil nas, Allah itu ghafurur rahim. Padahal afinan nas itu adalah itu adalah sifat salah satu dari takwa. Loh, ngono lo menungso itu kok nggak gelem ngampuni, maafkan orang. Seberapa besar pun orang itu menyakiti, berkali-kali pun dia itu menfitnah, ampuni saja. Allah boten tilem, Allah tidak tidur, Allah maafin. Gitu aja. Nggak usah apa itu dendam, nggak usah. Oh, awas ya kamu tak balas lebih kejam. Jangan. Allah boten sare, Allah boten supi, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Ya. Ini ingkun dan mausufan sifat fayusil amru wa tasawwuru bisawil khalat. Kemudian berpindah. Setelah kamu disifati orang yang baik, tahu-tahu berpindah ya kepada kamu itu adalah ahli yang memiliki sifat yang buruk. Jangan ya, karena itu bekase korik ya itu lebih jelek dari bekase korak. Ini orang Jawa ya, ini Kiai Hasyim Muzadi dulu kan gitu ya, mengistilahkan bekase korik, ahli ibadah, ahli korik membaca Quran, tapi bekas. Dulu ahli korik, tapi akhirnya dari ahli maksiat, itu lebih baik daripada bekase korak yang akhirnya menjadi korik. Korak, ya, korak itu orang yang maksiat tapi sadar, insaf, kemudian beliau betul-betul mengabdi pada Allah, kemudian beliau menjadi orang. Tapi moga-moga kita terus menjadi orang baik. Hadza fitabatul wasfi, dan inilah tanda-tanda perpindahan yang bersifat sifat. Ya. Yang selanjutnya, qalan mu'allaf fi hadzal kitab fa kaifa tabaddulul martabah wa ba'da an kunta indallahi minas sholihin sirta indahu minal mufsidin wa ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Rasa dikit. Terus fakaifa tabaddul martabah. Sekarang stepnya itu martabat manusia. Martabat manusia. Gajah mati meninggalkan gading. Singa mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang. Jangan sampai ya. Ini guyonannya biasanya gitu ya. Jadi manusia itu meninggalkan martabat, kedudukan, penilaian, akhlak seseorang itu diketahui. Nah, fakaifa tabdul martabah. Bagaimana kalau perpindahan itu menyangkut kedudukan, menyangkut martabat manusia? Fabada in angkunta indal minas sholihin, setelah Anda di sisi Allah, indallah minas sholihin, Anda dicap menjadi martabat Anda itu soleh, orang soleh. Nah, sirtu Anda minal mufsidin, kemudian the shifting ya, menuju manusia yang destruktif, orang yang menghancur, fitnah, melawan, mulutnya kasar, selalu mengajak orang tengkar, perusak. Nah, ya Allah, jangan sampai ya kita itu awalnya jadi orang yang soleh, tapi tahu-tahu di akhir hidupnya itu menjadi orang yang mafsadah, orang mufsidin. Ini bahaya dan ini naudzubillah, jangan sampai terjadi. Wa bada an kuta'inda minal muttaqin, yang Anda dulunya itu adalah muttaqin. Martabat Anda, label Anda, ya stempel Anda di hadapan Allah orang yang takwa. Sirfa indah minal khainin, kemudian Anda dicap orang yang khainin, yang khianat kepada Allah. Kita kemarin disebutkan kan, orang yang maksiat itu sebetulnya dua. Satu, khianat pada Allah.
Dua, mudari, ya, mengurai, melepas ikatan cinta kita kepada Allah. Itu orang maksiat. Karena bagaimanapun itu terlarang tapi tetap dilakukan, itu berarti melawan Allah. Itu berarti kita itu bahasa Jawa ini mudari, kalau talinya sisir kemudian dikendorkan. Jadi melepas tali ikatan kita dari Allah SWT. Kalau salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima fi ulumi al-fitarain amin ya rabbal alamin. Fa in kanat ad-dunub munfatihatan fi wajhika fasta'id billah wajah ilahi waqtu turaba ala ra'sika wa qul Allahumma qulni minna dzulil ma'siyah ila izzit ta'ah wa ju dzarha wa dzara'ihal awliya wassalihin wa qul ya arhamar rahimin aturidu an tujahidu nafsak wa anta tuqawiha bisyahwat hatta takhlibaka alla faqad jahilta. Para sakit, kita lanjutkan. Berarti ada berapa tadi kan? Label nama, ya, label afar psikologi, ya, label sifat, label martabah. Ada 4. Kita semua harus introspeksi terhadap 4 hal ini. Posisi kita di mana? Dilanjutkan, fa in kana dzunun muftahilan. Kalau Anda ya mengakui dzunub, mengakui maksiat, mengakui kesalahan, munfatihatan fi wajhiha, kemudian wajahmu itu terbuka. Oh ya Allah, aku kok kakian dosa ya. Ya Allah, umur 60 kok masih gini-gini saja ya Allah. Ya Allah, ini sudah mau maghrib. Yang saya cari kok dunia terus ya Allah. Ya. Ini sudah mau maghrib, masih ngitung harta saya di mana, saya ingin menjadi apa. Padahal usia sudah 58 loh ya. Usia sudah 60, enggak pernah suluk, enggak pernah sholat malam. Ya Allah, dosaku kok akeh ya Allah. Kira-kira gitu. Orang itu disebut ini adalah munfatihah, dibukakan hatinya. Ya, bifajihah, di dalam wajah kita itu sadar. Biasanya orang itu dalam hal mendapatkan himmah, mendapat hidayah itu biasanya ada setrum. Begitu disetrum cupret, orang yang kayak mau itu loh, orang mau ngos-ngosan, mau jantungan setrum, sadar. Biasanya kalau belum disetrum itu biasanya orang nggak sadar. Manusia itu kadang lupakan. Nah, orang seperti ini disebut dengan muntafiqatan fi wajhiha, dan itu sudah dibukakan hatinya itu dalam wajahnya, ya. Maka dengan demikian fasta'id billah, maka menjalu maka minta bantuan Allah. Wal ja'a ilahi, dan Anda mengungsilah. Anda itu berkhulwatlah. Anda itu suluklah. Lek Rasulullah kowe iku kedonyan meneh. Kalau enggak dekat Allah, kamu itu nanti kedonyan lagi. Jabatan ini, muktamar ini, munas ini, ikut jadi pengurus lagi, donya lagi. Umur semeh 60, umur sudah 70, sik rebutan jabatan. Masya Allah, naudzubillah. Ini ya, kalau orang udah kesetrum, fasta'id billah wajah ilahi. Jadi Anda harus mohon Allah wajah ilahi, dan kamu mungsilah kepada Allah. Ya. Terus disebutkan waqtu turab ala rasika. Nah, setelah itu kamu lumurilah kepalamu itu dengan debu. Ini ibarat ya. Ini ibarat ya. Ibaratnya itu ya kamu malulah. Izin merasa hina, ya Allah, umur semene kok masih gini-gini saja. Ya Allah, ini saya kok masih rebutan. Ya Allah, itu mulai sadar. Itu bahasa lain dari waktu turab ala rasika, kepala kita dilumurkan. Nah, ini lebih baik. Jadi orang ahli maksiat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih baik daripada orang yang ibadah tapi dengan takabur. Nah, ini kan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan itu.
Wa qul Allahumma qnulni min dzulil maksiati illa izzi ta'ah. Dan berkatalah, berdoalah, ya Allah, Allahumma qnulni, ya Allah, aku mohon kepada Allah, ya, moga-moga saya bisa min dzulil maksiat, digeser dari ahli maksiat, ila izzi ta'at, kepada kemegahannya, kenikmatannya, kesuciannya ahli taat. Dan wajuru dzurrihal auliya wassalihin. Dan caranya kalau kamu itu sudah ingin betul-betul menghadap pada Allah, diminta apa? Memperjamak ziarah, ya, kubur, wajuru, ya, kamu ziarahlah. Ziarah kepada siapa? Ziarah kepada ziarah kepada nanti disebut dengan aulia dan sholihin. Jadi ziarah kubur pada aulia, wali-wali itu ajaran loh ya. Dan itu kita bisa menyadarkan ini berarti ingin dekat kepada Allah. Dan ziarah kubur itu adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tazahatu fid dunya wa tadhkurul akhirah. Orang yang memperbanyak ziarah kubur, khususnya ziarah kepada para alim, para ulama, para kiai, para sholihin, guru-guru kita, orang-orang wali itu mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Dan yang kedua, kita akan zuhud. Oh, ngono ya. Kita itu nanti akan meninggal. Ngapain sih kok kita kejar teman-teman? Nah, gitu ya. Ngapain sih kita akan rebutan sampai enggak karu-karuan, gitu ya. Sehingga kita itu jadi ingat. Disebutkan, lanjutkan, aturidu an tujahdun nafsaka. Ya. Apakah kamu itu termasuk orang yang akan berjuang, ya, menggempur nafsumu? Wa anta taqawiha bisahwat. Padahal sehari-hari kamu itu bukan berjuang, tetapi justru tuqawiha, kamu itu memperkuat bisahwat dengan syahwatmu. Semua dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyebabkan dia itu perilakunya sehari-hari itu terus syahwat, terus maksiat. Nah, dengan demikian kamu itu katanya adalah ahli berjihad melawan nafsu, tapi kenyataannya sehari-hari kamu itu justru memperkuat maksiat. Illa ala faqad jahilta. Orang yang seperti ini kata tahlibaka ala tak faqad jahlika. Orang yang katanya berjihad untuk melawan nafsu, kok sehari-hari itu memperkuat sahabat, itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya. Omongannya rapodo karo kelakuannya. Para salikin rahmatullah yang saya hormati, mari kita lanjutkan dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, intinya 4 ya Allah. Para salikin ya. Yang pertama tadi harus kita jaga label kita itu, moga-moga kita itu mendapatkan isyad. Pertama tuh ismun, nama kita itu nama yang baik, ya, harum namanya, nah, gitu kan. Nah, orang yang harum namanya, padahal namanya Ali Maskur Musa, tapi diganti dengan harum namanya. Yang kedua ya, yaitu tentang aftar di dalam jiwa manusia harus kita jaga. Yang ketiga sifat kita, karena itu mengapa di dalam suluh itu ada nanti namanya muraqabah sifat, ya. Yang keempat adalah kita itu adalah martabat kita harus kita jaga. Nah, kalau seperti itu caranya tadi 3, jaluk sepuro nek Gusti Allah, uzlah ke Gusti Allah, ya, kemudian ziarah kubur, ya,
Dan yang ketiga adalah selalu berhubungan. Yang keempat berhubungan dengan orang-orang yang soleh. Lagunya kan ada kan, tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran nangen-nangen sak maknane. Ya, salah satunya yang keempat itu ping papate, ya, gitu kan? Yang empatnya itu wong kang soleh kumpulono. Di zaman Sunan Kalijogo ya membuat hal seperti ini. Demikian, terima kasih untuk sesi pertama ini. Demikian, terima kasih. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Taala. Dan moga-moga pada saatnya kita bisa ketemu, insya Allah Selasa siang dan atau insya Allah Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.